Hidup Jokowi! Siti Faini yang selalu menyebut dirinya seorang dokter. Kalau saya sebut dia ini tolol gitu ya, bodoh gitu. Sebenarnya tidak berlebihan gitu. Karena apa? Karena memang dia sepertinya tidak memahami prosedur status dia sebagai tersangka, kemudian naik P21 dan menjadi terdakwa. Dia nggak ngerti sama sekali. Dia pikir yang membuat tuduhan itu adalah Pak Jokowi. Padahal banyak loh berita beredar bahwa Pak Jokowi tidak pernah melaporkan seorang dokter Tifa, itu tidak pernah. Menyebutkan dalam rapat saya melaporkan dokter Tifa, tidak. Bahkan di sidang putusan sela dia itu, hakim menjelaskan dengan sangat rinci perihal kasus dia sampai dia menjadi terdakwa. Dijelaskan secara rinci. Kenapa dia bisa menjadi terdakwa, kemudian kenapa nama dia muncul, nama Roy Panci muncul, nama orang-orang kawan-kawan dia itu muncul, bukan karena dilaporkan oleh Pak Jokowi. Karena apa? Kalau Pak Jokowi hanya melaporkan dia, tentu hanya dia yang ditangkap, dia yang didakwa. Tetapi kena semua, bahkan bisa bertambah orangnya. Sesuai dengan kejadian yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi hanya melaporkan kejadian, tetapi dia menuduh Pak Jokowi nyalah-nyalahin dia. Tolol kan? Coba kita dengerin deh. Saya dituduh melakukan manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimiliki oleh seseorang namanya Joko Widodo. Pertanyaan saya saya kembalikan. Kalau ini kita bicara di pasal 3235. Pertanyaan saya, yang saya hormati saudara Joko Widodo, Pak Joko Widodo, dokumen elektronik apa yang Anda miliki, yang Anda yakini saya ubah, saya utak-atik? Ini ketololan dia, teman-teman. Dia sudah menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, kemudian sekarang menuduh Pak Jokowi mengatakan bahwa dia sudah mengutak-atik dokumen elektroniknya Pak Jokowi. Loh, ini kan tuduhan yang dilayangkan oleh jaksa. Pak Jokowi melaporkan sebuah kejadian, meminta negara mengadili kejadian ini dan memperbaiki nama Bapak Jokowi. Lalu polisi bekerja, menyelidiki, kemudian menyidik, dan setelah selesai semuanya, para tersangkanya sudah ditetapkan oleh kepolisian, lalu berkas-berkasnya diserahkan ke jaksa. Setelah itu jaksa membuat tuntutan. Yang menuntut dia itu jaksa. Aduh, goblok sekali ini. Ngaku dokter, sekolahnya tinggi-tinggi, tapi dia sendiri tidak memahami kenapa dia bersalah dalam hal ini. Inilah ya. Orang tolol ngaku pinter ya dia ini. Manipulasi. Iya, Anda punya dokumen elektronik apa? KTP elektronik, M-banking. Ya kan, itu kan sekarang ini yang kita punya sebagai sebuah dokumen elektronik kan, atau kartu BPJS. Iya. Atau apa ya gitu ya. Kalau ini Anda sebut sebagai dokumen elektronik, salah besar. Ini adalah artefak spesimen benda digital. Ini bukan ijazah Anda punya ijazah. Kalau memang betul-betul punya ijazahnya Pak Jokowi itu analog. Kalau memang betul lulusan tahun 1985 UGM, nggak punya ijazah elektronik. Kalau udah kebangetan, dia memelintir, mengarang cerita, menganulir apa yang sudah dia lakukan. Seolah-olah dia itu hanya meneliti sebuah dokumen digital. Padahal di awal-awal sudah dijelaskan oleh pengacara, oleh saya, oleh pembela-pembela Pak Jokowi mengatakan bahwa kamu itu meneliti bukan ijazah Pak Jokowi, tapi kenapa keluar dari bacot kamu itu bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Padahal yang kamu teliti itu dokumen digital. Sekarang kamu mengakui kalau itu dokumen digital. Dulu-dulu kemana aja kamu? Baru bangun tidur kamu? Baru ngaku kalau itu dokumen digital? Kalau tolol jangan kebangetan lah, malu kamu sama anak-anak lulusan SMP, SMA. Udah pada tahu kok dokumen digital bagaimana, dokumen analog seperti apa, udah pada ngerti. Jadi kamu nggak usah menggurui netizen dengan ucapan-ucapan seolah-olah kamu itu pinter, serba tahu gitu. Justru kamu ini pamer ketololan kok, ya. Yang dimiliki adalah ijazah analog. Jadi pasal 3235 itu memang udah buram kemana-mana gitu loh. Jadi yang benar, yang mulia majelis hakim itu memang membatalkan demi hukum. Ini sekedar mewakili rasa ingin tahu publik ya, Dokter Tifa ya. Setelah putusan sela kemarin, Dokter Tifa sampai pada keyakinan apa soal ijazah Pak Jokowi? Yang jelas adalah saya punya bahan pengkajian dan penelitiannya. Jadi ini kan bersifat publik ya. Jadi bodoh ini bersifat publik. Apa yang bersifat publik? Ijazah bukan milik publik. Ijazah adalah barang pribadi yang harus ditutup-tutupi dari penglihatan publik. Makanya sampai detik ini Pak Jokowi nggak mau memperlihatkan ijazahnya. Karena beliau tahu hukum bahwa ijazah salah satu dokumen milik pribadi yang tidak boleh sembarangan diperlihatkan di muka publik.
Makanya kemarin ketika si Roy Panci menunjukkan ijazahnya, berarti dia tolol. Berarti dia tidak menghargai ijazah yang dia miliki. Sehingga dia dengan gampang memperlihatkan ijazahnya ke muka publik. Ijazahnya tidak punya value. Sehingga dengan sembarangan dia tunjukkan. Karena ketakutan ketika dituduh ijazahnya palsu. Pak Jokowi mah santai, ngapain nunjukin ijazah? Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di sebuah lembaga yang punya kewenangan untuk meminta beliau menunjukkan ijazahnya. Di mana? Di pengadilan. Sebelumnya Pak Jokowi sudah menunjukkan di kepolisian. Kemudian digelar perkara. Apakah tidak cukup? Apakah masih aja banyak yang ngotot Pak Jokowi takut menunjukkan ijazahnya? Lawang sudah ditunjukkan kok. Tetapi Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di tempat yang sebenarnya. Bukan seperti mereka yang tolol-tolol ini. Ketika dituduh ijazahnya palsu, buru-buru ditunjukin. Artinya ijazahnya tidak ada harganya sama sekali. Nah, dan si dokter Tifa ini ya, yang ngaku dokter padahal tolol ini, dia sendiri masih saja menyebutkan bahwa ini kan publik ya. Apanya yang publik? Apanya yang publik? Foto Pak Jokowi ya, milik publik kalau foto. Tapi kalau ijazah, berarti kamu sampai detik ini juga tidak memahami tentang ijazah. Nilai ijazah itu seperti apa. Makanya negara membuat undang-undang untuk melindungi ijazah dari penglihatan publik. Orang-orang yang ngotot ingin ngelihat ijazah Pak Jokowi, orang gila itu. Awang dilindungi undang-undang kok ijazah Pak Jokowi. Ngapain ngotot minta ditunjukkan? Jangan saya 4 kali itu bersifat publik. Jadi semua dokumen tidak ada yang bertuliskan confidential. Jadi ini adalah bahan atau data-data segar yang saya gunakan untuk melakukan pengkajian. Tunggu tanggal mainnya, semua akan jadi buku. Semua akan jadi jurnal. Masih aja bikin buku. Otak Pak Jokowi kecil dibikin buku. Sekarang katanya data-data segar milik publik akan dijadikan buku. Kalau kamu mendokumentasikan ijazah Pak Jokowi lalu dijadikan buku dan kamu mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, kamu kena lagi, Tifa. Bahkan hukumannya bisa double-double. Yang tadinya 12 tahun jadi 24 tahun. Kamu bikin lagi kasus, nanti jadi double lagi tambah 12 tahun lagi, jadi 36 tahun. Nanti kamu bikin lagi, kamu koar-koar lagi nambah lagi 12 tahun. Mati kamu di penjara lama-lama, Tifa. Bodoh kamu. Kamu jangan mau lah disetir-setir sama orang yang ada di belakang kamu, mentang-mentang kamu berani, kamu koar-koar, nggak taunya kamu emang ingin dijerumusin sama teman-teman kamu. Buktinya tuh si Menuk kesel ketika dakwaan terhadap kamu itu dibatalkan oleh hakim. Kesal mereka. Apa yang mereka katakan? Oh, berarti mereka ini mau bebas, berarti mereka mau cuci tangan, mau lari dari perjuangan. Kan kamu dikata-katain begitu sama Menuk. Terus sekarang kamu bikin buku, mereka sudah nggak percaya. Pendukung kamu mana? Pendukung kamu. Pendukung kamu tuh udah nggak ada, Tifa. Pendukung kamu tuh udah nggak percaya sama kamu. Karena apa? Kamu pengecut, kamu teriak-teriak, mau membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Ternyata kamu punya data, tapi kamu nggak berani menghadapi fakta. Fakta persidangan kamu nggak berani. Masih menganulir aja. Sampai sekarang kamu masih datengin podcast-podcast untuk menjelaskan sesuatu yang menggoblok-gobloki orang justru. Semua akan jadi jurnal ilmiah dan insya Allah saya publikasi ini in duranta ya, durasi apa pada masa jurnal-jurnal ilmiah itu sudah saya insya Allah akan terbitkan. Akan sampai pada kesimpulan atau hipotesa apa dari yang akan disusun? Kamu tuh mau nerbitin buku, utang kamu aja masih banyak belum lunas. Kamu mau nerbitin buku tuh modalnya ratusan juta. Kamu utang rumah itu, apartemen itu, lunasin dulu baru kamu terbitin buku. Modal aja nggak punya, kamu bikin buku. Aneh-aneh aja nih dokter satu ini. Ya, kalau saya satu, bukan hipotesis, tesis saya yang sudah saya presentasikan pada sidang CLS di Solo bulan Februari 2026 ya. Tesis saya foto ini 92,37% itu bukan foto ya dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi sekarang dia udah nggak berani ngomong si Jokowi, nggak berani ngomong Jokowi, otaknya kecil nggak berani. Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kenapa kamu udah mulai takut ya menyebut bekas presiden, mantan presiden? Karena nggak ada bekas presiden, nggak ada mantan presiden. Jadi mulut kamu tuh harus sopan sedikit ngomong. Ya baguslah kali ini kamu bilang Presiden ke-7 Republik Indonesia, pinter kamu. Berarti kamu dengerin video-video saya setiap hari kamu. Jadi makin pinter dia, agak-agak pinter dikit lah ya. Nah, saya berharap kalau memang Bapak Joko Widodo ini memang betul-betul mengaku sebagai lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM, saya berharap beliau punya ijazah. Goblok banget, saya berharap dia punya ijazah. Tolol. Ternyata masih tolol dia, teman-teman. Berarti sampai detik ini dia masih tidak meyakini apa yang diucapkan oleh Rektor UGM. Bahkan lembaga UGM sendiri sudah menyatakan Pak Jokowi lulusan UGM dan ijazahnya ada serta asli. Dia masih tidak meyakini itu. Dan ini sok-sokan pula dia bilang katanya foto di ijazah ini bukan foto Bapak Jokowi, picek matanya. Ya, dia harus operasi mata itu, jangan-jangan mata dia itu di bola matanya itu cuma ada si Rapli Harun aja itu. Cuma bayangan Rapli Harun aja, suami orang.
Jadi dia ngelihat foto Pak Jokowi yang memang wajahnya wajah Pak Jokowi kok itu, dibilang bukan Pak Jokowi, aduh picek. Makanya saya bilang orang-orang yang menuduh bahwa foto di ijazah Pak Jokowi bukan foto Pak Jokowi, saya bilang itu orang piceknya udah keterlaluan itu. Benar-benar buta matanya. Masa kita kan normal ya, walaupun ada jarak 30 tahun, 40 tahun, tapi kan wajah Pak Jokowi masih ada di situ gitu. Wajah Pak Jokowi yang sekarang masih nempel di wajah Pak Jokowi waktu muda. Hanya saja dia kan pintar mengelabui mata kita dengan hipnosis yang membuat kita berpikir ulang itu. Oh iya ya, kayak bukan Pak Jokowi karena ada kumisnya. Dia kan selalu ngomong, ada kumisnya, berkacamata, jadi ini kayak bukan Pak Jokowi karena ada kumis, berkacamata. Dan itu bukan alasan. Bukan alasan seseorang yang masih muda berkacamata berkumis, ketika sudah tua tidak berkacamata, tidak berkumis. Itu bukan alasan, karena banyak sekali orang yang seperti itu. Ini adalah gaya dia menghipno kita dengan kata-kata dia. Mengatakan berulang-ulang bahwa foto di ijazah Pak Jokowi bukan Pak Jokowi. Itu dia lakukan berulang-ulang untuk menghipnotis kita. Jadi teman-teman jangan mau dikelabui oleh dajjal wedok satu ini ya. Jangan mau. Orang gila ini. Sudah teman-teman, kira-kira seperti itu ya bahasan kita tentang spirituality kali ini. Terima kasih.